Hidrokarbon berasal dari kata hidro atau hidrogen, yaitu atom H. Karbon berasal dari C. Nah, contohnya kalau kita membakar sate dan jagung dalam waktu yang cukup lama, lama-lama akan menjadi hitam. Nah, warna hitam itu adalah arang atau karbon. Jadi, banyak ya zat-zat yang mengandung hidrokarbon. Ini contoh reaksi kimia pada kehidupan sehari-hari yang mengandung senyawa karbon atau hidrokarbon. Yang tadi, hidro adalah hidrogen atau atom H, karbon adalah atom C. Nah, atom C ini memiliki keunikan dibanding atom lain. Apa sih keunikan dari atom C? Ya, kita lihat keunikan dari atom C. Yang pertama, atom C itu dapat membentuk 4 ikatan kovalen dengan atom C lainnya dan dapat membentuk rantai karbon sehingga jenis nyawanya bisa banyak. Mengapa atom lain tidak bisa? Karena atom C memiliki 4 elektron valensi dengan jari-jari atom yang relatif kecil. Hidrokarbon terbagi menjadi 2 berdasarkan jenis ikatannya dan bentuk rantainya. Untuk jenis ikatannya ada tak jenuh dan jenuh. Berdasarkan bentuk rantainya ada alifatik, siklik, dan aromatik. Kita bahas. Berdasarkan jenis ikatannya, ada hidrokarbon jenuh. Hidrokarbon jenuh adalah hidrokarbon dengan ikatan tunggal atau satu ya, di situ bisa kita. Sedangkan tak jenuh ada ikatan rangkap 2. Jadi ada 2, tangannya ada 2 dan ikatan rangkap 3. Bisa dilihat di gambar. Sedangkan untuk hidrokarbon alifatik itu artinya rantai karbon yang terbuka. Untuk siklik artinya rantai karbon yang melingkar. Aromatik itu rantai karbon yang berikatan konjugasi, yaitu memiliki ikatan rangkap berseling dengan ikatan tunggal. Kita bahas alkana ya. Alkana adalah jenis dari hidrokarbon alifatik dengan ikatan tunggal. Memiliki rumus umum CnH2n plus 2. Nah, contohnya adalah CH4, C2H6, C4H10, dan seterusnya. Nah, ini adalah deret homolog alkana. Jika C1, maka namanya metana. C2 namanya adalah etana. C3 namanya adalah propana. C4 namanya adalah butana. Dan seterusnya. Ini tata nama berdasarkan IUPAC untuk alkana yang bercabang. Rantai terpanjang harus mengandung gugus fungsi sebagai rantai utama atau rantai induk. Dan penomoran dari ujung yang paling dekat cabang atau gugus fungsi. Untuk penamaan cabang atau alkil, jika cabang C-nya 1, maka namanya metil, berasal dari metana. Jika cabang C-nya 2, maka namanya etil, berasal dari etana. Jika cabang tersebut terdapat 2 metil, maka nanti akan disebut dimetil. Jika terdapat 3 metil, maka disebutnya trimetil, dan seterusnya. Untuk penamaan cabang dilakukan berdasarkan urutan abjad. Jika ada etil dan metil, maka etil yang disebut duluan. Bagaimana untuk tata nama alkana ini, senyawa tersebut? Nah, contohnya kita lihat di gambar, di situ ada sebuah struktur senyawa alkana. Yang pertama adalah menentukan rantai induk atau rantai utama yang rantai atom C-nya paling panjang. Jadi di sini yang paling panjang yang mana? Ya ini ya. Ini yang paling panjang. Nah, selanjutnya setelah kita tentukan rantai utama, setelah kita menentukan rantai utama, dan di situ ya, rantai utama diberi nomor dari yang ujung paling dekat dengan cabang. Paling dekat dengan cabang mana? Itu kan cabang. Berarti dari sebelah kiri ya, nomor satunya.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata ada 6 rantai utamanya. Lalu, untuk pemilihan nama, kita menuliskan nomor cabang terlebih dahulu, lalu nama cabang, baru nama rantai utama. Sehingga namanya menjadi 3-metil-heksana. Heksana berasal dari 6 atom C sebagai rantai utama, dan terdapat cabang metil sebanyak 1 di nomor 3. Sehingga namanya 3-metil-heksana. Nah, untuk soal ini bagaimana? Nah, ingat, tentukan rantai utama terlebih dahulu. Jadi kita tentukan rantai utama atau rantai induk. Di sini rantai utamanya yang ini ya. Nah, rantai utama ini memiliki C sebanyak 5 dan memiliki cabang di atas sebanyak 1 itu atau metil, C-nya 1 metil ya. Nah, dan cabang tersebut ada di C nomor 2, sehingga namanya menjadi 2-metil-pentana. Selanjutnya, alkena. Alkena ini merupakan hidrokarbon tak jenuh, ya. Dia memiliki ikatan rangkap 2. Rumus umum dari alkena adalah CnH2n dengan homolog seperti berikut. Dalam tata nama, dia mirip dengan alkana, hanya kita mengganti ana dengan ena. Jadi, jika C-nya 2, etena. Sebelumnya kan etana. Jika C-nya 3, propena. C4, butena, dan seterusnya. Kita hanya mengganti akhirannya saja. Nah, untuk tata nama senyawa alkena, ini mirip dengan alkana. Nomor pertama adalah rantai induk harus mengandung ikatan rangkap 2. Dan penomoran dimulai dari ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Ya. Lalu kita lihat contohnya. Seperti ini ya. Ini adalah rantai utamanya. Ada berapa C-nya? Ada 4. Sehingga namanya butena karena ada ikatan rangkapnya. Nah, ikatan rangkap tersebut ada di nomor berapa? 1 dan 2. Kita tuliskan di nomor yang paling kecil, 1. Sehingga namanya menjadi 1 butena. Contoh selanjutnya, itu memiliki rantai utama C sebanyak 5. Dengan ikatan rangkap di antara nomor 2 dan 3. Sehingga namanya kita ambil menjadi 2 pentena. Karena memiliki rantai utama 5. Pente jadinya. Nah, untuk penggambaran atau penulisan struktur alkana dan alkena, tidak harus rantai lurus. Jadi boleh ya ke atas atau ke bawah. Nah, di sini kita bisa lihat rantai utamanya memiliki C sebanyak 7. 7 sehingga namanya jadi heptena. Nah, ini contohnya ya. Dalam penamaan, ingat, kita harus menuliskan nomor 1 dari ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Sehingga pada gambar ini, jika kita menuliskan nomor 1 dari sebelah kanan, itu salah. Jadi nomor 1 dari sebelah kiri, karena kalau dari sebelah kanan, namanya menjadi 4 heksena. Sebelah kiri 2 heksena. Jadi yang benar 2 heksena ya. Jadi kita ambil yang nomornya paling kecil. Nah, jika terdapat cabang atau alkil, seperti gambar, kita lihat dulu gambar yang sebelah kiri. Di gambar sebelah kiri dapat dilihat, di situ ada rantai induknya dengan C sebanyak 5. Dan ikatan rangkap di nomor 2. Sehingga namanya jadi 2 pentena dan memiliki cabang metil sebanyak 2. Jadi namanya 3,3 dimetil 2 pentena karena ada 2 metil disebutnya dimetil. Kita lihat gambar yang sebelah kanan. Jadi rantainya tadi, rantai utama tidak harus lurus. Jadi bisa ke atas, bisa ke bawah dan kita pilih mana yang paling banyak. Jika lurus itu 5, ke bawah itu 5, ke atas itu 6. Maka kita pilih yang ke atas, 6 ya. Sebagai rantai utama. Sehingga namanya 2 heksena rantai utamanya atau rantai induknya. Dia memiliki apa? Alkil atau cabang, yaitu metil dan etil. Metil di nomor 4 dan etil di nomor 3. Sehingga namanya menjadi 3 etil, 4 metil, 2 heksena. Jadi dituliskan etil dulu karena sesuai abjad. Etil, metil. Kita tuliskan etil terlebih dahulu sesuai abjad. Nah, untuk